sebenarnya bingung sih, tapi kalau buat gue sendiri, gue tuh menjadi orang yang idealis tapi kompromi. Idealis tapi kompromi. Iya, jadi gue nggak menolak, nggak harus banget ngelawan pasar, gue bisa ngikutin apa yang sedang tren, tapi gue tetap idealis dengan warna musik gue, mungkin benang merahnya gitu. Halo Sobat Brilio, balik lagi bareng gue Nadia. Kali ini, kemarin itu kan kita udah kedatangan cast-nya dari catatan harian menantu Sinting tuh. Udah ada Kak Radit sama Kak Ariel Tatum kemarin. Nah, kali ini tuh kedatangan di balik original soundtrack-nya tuh. Boleh dikenalin gak sih kakak-kakak? Halo, aku Mas Itong dari Batas Senja. Aku Yuta dari Batas Senja. Nah, kan sebelum ngobrolin OS-nya nih Kak, aku mau nanya dulu nih ke Mas. Ya. Kenapa sih panggilannya Mas Itong sementara nama aslinya kan Mas Reza Lukita nih? Kan lumayan jauh ya. Terus sebenarnya aku lebih prefer panggil Mas Itong atau Mas Reza? Mas Itong aja enak. Mas Itong aja. Karena Kenapa unik. sih Mas? Karena sebenarnya dulu tuh gue tuh aslinya namanya Reza. Terus karena kecil dulu di Salatiga tuh di kota itu tuh gue diasuh sama orang Cina gitu. Namanya Bahtong. Nah, jadi gue nggak tahu gimana story sejarahnya karena masih kecil. Tiba-tiba sampai gue SD panggilnya Itong jadi akhirnya Itong. Tapi gue terima aja itu nama hoki kayaknya. Terus berarti kayak kalian berdua dari Batas Senja ya? Yes. Boleh diceritain dikit gak sih perjalanan Batas Senja nih? Perjalanan Batas Senja itu adalah band indie yang berdiri tahun 2015. 2015 sekarang udah 2024. Berarti udah 9 tahun nih kali ya. Jadi kita berdiri dari pensi ke pensi, terus event-event corporate apapun itu. Terus kita ikut lomba-lomba juga. Lomba-lomba terus kita sering menang waktu itu kan. Kita lebih fokus ke lomba yang bikin lagu sendiri, bukan lomba yang skill-skill gitu kan. Terus akhirnya kita rilis single waktu itu rilis single Alenia. Produk tuh Alenia tapi cuman skupnya di Lampung doang. Udah gitu, di Lampung doang enggak. Udah gitu kita berjalan waktu setelah Covid itu kita belum ada apa-apa lagi, belum rilis single lagi karena Covid kan. Setelah diterpa Covid, akhirnya kita coba rilis single baru tuh nanti kita seperti ini waktu itu. Nanti kita seperti ini. 2 bulan rilis, kita nggak nyangka banget lagu itu meledak dan bikin kita bisa keliling-keliling Indonesia sekarang. Keren banget. Story-nya gitu sih. Tepuk tangan dong. Makasih. Kan emang band indie dan namanya aja tuh udah indie banget ya, Batas Iya, Senja gitu. Batas Inspirasinya tuh dari mana sih Kak Batas Senja? Dari Batas Sendal tadinya. Serius? Enggak sebenarnya. Nah ini nih dulu gue tuh berkecimpung di dunia ngeband tapi pengen masuk label dulu ke label lah. Jadi band yang komersil lah, ngepop gitu kan. Tapi ternyata nggak berhasil, udah hampir melewati hampir 8-7 band yang masuk label, akhirnya pulang ke Lampung. Batasnya ini dibikin di titik terendah gua bermusik. Jadi waktu itu benar-benar titik terendah bermusik, posisinya masih punya anak bayi, tapi gimana harus melanjutkan hidup. Akhirnya waktu itu muncul Payung Teduh. Payung Teduh itu kan band-band yang mungkin gua nggak pernah denger tapi enak aja gitu, yang senja-senja gitu. Terus gue berpikir gimana caranya gue bisa masuk ke dunia itu, ke indie yang ternyata laris. Gue bikin nama itu asal-asal doang yang biar indie aja. Biar indie aja kan indie itu anak senja kan. Gitu kan. Sebenarnya nama itu nggak punya filosofi. Yang penting nama ini ngejual di segmennya deh, di indie-indian gitu. Okay. Itu story-nya. Terus sempat ganti personil nggak? Dan Mbak gabung dari awal atau emang? Kalau aku nggak dari awal. Nggak dari awal. Nggak dari awal gitu. Berarti udah berapa lama kalau Mbak di Batas Senja? Aku 2023 pernah ikut juga manggung sekali ya Kak. Iya benar. Lanjut lagi di project ini. Iya di project ini. Oh oke. Sempat ganti-ganti personil nggak Mas? Sempat, banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget. Kita ganti personil tuh. Terus ada spesifik gak sih kayak kalau mau masuk di Batas Senja gitu, misalnya pas ganti personil apakah harus anak skena, indie banget gitu? Enggak juga sih, ternyata setelah gue pelajari, gue itu lebih nggak bisa kerjasama dengan orang ya, maksudnya gue itu lebih prepare dengan additional.
bekerja dengan edisional. Jadi sekarang semua itu edisional semua. Jadi Batas Senja itu sekarang tinggal satu, tinggal gue sendiri. Jadi kalau ada band luar negeri Time Impala, Batas Senja ya mirip Time Impala, satu orang tapi berkedok band. Oh, Tuh. Kalau dulu gini Kak, dulu masih ada dua orang drummer gua tuh. Tapi ya mungkin Tuhan lebih sayang sama dia dipanggil duluan. Jadi tinggal gua sendiri. Tadinya dia founder juga. Oh, jadi awalnya bareng gitu ya? Awalnya bareng, sisa berdua. Terus Mbak, kenapa sih tertarik tuh gabung di Batas Senja? Kenapa Jod? Aku kebetulan udah emang kenal sama Kak Itong juga kan dari 2000 berapa ya Kak? Dari zaman di Gala ya, zaman ngafe dulu ya. Aku nyanyi-nyanyi di kafe udah kenal, terus diajakin sama Batas Senja, siapa dong yang gak mau? Gitu, jadi udah aku ikut sama Kak Itong, kebetulan udah kenal juga sama Kak Itong. Dan cocok sama lagunya juga Dan ya. cocok sama lagunya, benar. Berarti kakak ini biasa ngikutnya per project aja apa gimana? Ada project kebetulan ini ikut, terus manggung juga Udah sering ikut juga. ya, udah ikut, sering. Terus menurut Kak Mas Itong sendiri ini musisi itu harus idealis gak sih? Atau gak usah dengerin kata orang dan fokus sama karya aja sendiri? Kalau sebenarnya bingung sih, tapi kalau buat gua sendiri, gua tuh menjadi orang yang idealis tapi kompromi. Idealis tapi kompromi. Iya, jadi gue nggak menolak, nggak harus banget ngelawan pasar. Gue bisa ngikutin apa yang sedang tren, tapi gue tetap idealis dengan warna musik gue, mungkin benang merahnya gitu. Oh, kayak single sebelumnya itu kan nanti kita seperti ini, itu diterima sama Gen Z ya. Yes. Itu sebenarnya ngebentuk marketnya memang buat Gen Z apa gimana sih? Itu sebenarnya lagu kita Batas Senja sudah pernah rilis beberapa lagu, hampir sekitar 5 lagu. Tapi nggak berdasarkan riset. Kalau yang nanti kita seperti ini benar-benar kita riset 1 bulan buat bikin lagu satu itu doang. Kita riset, kita baca pasarnya, tapi tetap dengan benang merahnya Batas Senja. Dari lirik, dari pengisian musik segala macam kita riset. Emang tujuannya buat ke Gen Z banget, sama sih kayak orang-orang yang mungkin udah nikah tapi belum punya momongan lama. Itu kan hal yang relate banget kan, banyak banget orang yang mengalami itu. Terus orang pengen punya rumah kan, itu kan hal yang kayaknya semua orang pasti pengen punya rumah dong gitu kan. Jadi akhirnya kita riset, nggak nyangka banget sih, maksudnya antusiasnya begitu besar. Lumayan lama juga ya Kak, risetnya sebulan. Sebulan. Itu risetnya ke orang-orang terdekat kah atau kayak gimana? Orang-orang terdekat, ke istriku juga nanya, Bun ini bagusnya lagunya gitu. Dia waktu didengerin sempat nangis juga kan. Sedih karena kita waktu itu pas bikin lagu ini emang bener-bener masih ngontrak di kontrakan yang bedeng ada 8 ya Bun ya. Ada 8 bedeng. Kita rumah nomor 5 kalau nggak salah, belakangnya itu gunung tinggi. Jadi kalau kira-kira kita tidur subuh gunung itu bukit itu jatuh, ya kita meninggal semua pasti. Berarti ada personal juga ya Mas di lagu itu, iya, sama bener. Di kehidupan juga gitu. Jadi riset tapi bener-bener sama keresahan juga. Kita waktu masih kontrak kayaknya pengen punya rumah gitu, kayaknya enak. Jadi bener-bener dalam. Berarti bener-bener kerasa banget karena Mas Itongnya sendiri ngerasain ya, jadi lagunya makanya disampaikannya benar-benar berasa ke pendengar juga. Benar. Yang dari hati biasanya kan cepet nyampe ke hati juga gitu. Betul. Tepuk tangan. Terus kalau untuk single yang terbaru yang judulnya Terima Kasih ini tuh menggambarkan apa sih? Kalau dari Yuta dulu, coba Yuta. Kalau menurut lu apa? Menggambarkan apa? Menggambarkan apa ya, kita sebagai anak tuh jangan ngerasa kalau mertua itu ikut apa ya Kak ya, kalau mertua terlalu nggak terlalu ikut campur gitu kadang-kadang. Terus nggak mertua juga orang tua mertua ya itu selagi positif ya udah gitu, terima aja, karena ya pasti mereka tuh mau yang terbaik untuk kita gitu. Benar sih, dan menurut gua itu juga kayak kan kalau di film ini kan fokusnya ke mertua tuh. Makanya di lagu ini kita buat sesuai dengan sosok seminarnya, Syahril Tatumnya. Jadi dari lagu ini pandangan diri dia tentang film ini. Jadi di liriknya ada akhirnya pas awal dia menikah, terus ternyata sulit, semua tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu kan. Padahal dia pengen hidup sendiri sama si suaminya, ternyata malah ada orang tuanya ikut campur gitu kan. Tapi yang Batas Senja tangkep setelah Pak Sunil suruh kita nonton, terus kita bikin lagunya,
Batasnya pengen juga punya apa ya, punya tujuan dia di lagu ini tuh, jadi bukan cuma sosok ke mertua tapi ke orang tua di seluruh Indonesia. Bahwa kadang-kadang kita kan nggak cuma mertua deh, orang tua pun kadang-kadang kalau kita sudah berumah tangga terus kita tuh sering didatengin gitu kan, dikontrol, kadang-kadang kita kan risih juga walaupun ibu apa bapak kandungan. Padahal mereka tuh cuma sepele, cuma memastikan anaknya tuh udah makan belum, anaknya hidup layak nggak gitu. Tapi kadang-kadang kita ngerasa risih gitu kan. Kita tuh sadar, oh ternyata ada mereka tuh ngebantu waktu istri kita lahiran, orang tua yang nguratin, kita nggak ada duit, ini dibantu segala macem. Ya orang tua luar biasa deh. Berarti awalnya tuh malah kalian nonton dulu filmnya? Nonton dulu, jadi nonton dulu baru bikin lagu? Baru bikin lagu, Pak Sunil suruh kita nonton film dari awal sampai habis, terus dia tanya gimana mas tentang film ini, bagus Pak. Udah, pokoknya kalau Mas Reza, Mas Itong udah nonton, saya tunggu, dikasih deadline sama dia dong. Oh, dikasih berapa lama tuh Kak? Dikasih deadline 4 hari, tapi 2 hari kita selesaikan lagu ini. Luar biasa, Mas Itong. Deadline-nya 4 hari, ini 2 hari. 2 hari. Dipotong diskon 50%. 50%. Karena relate, filmnya relate gitu. Jadi kayak udah kebentuk aja gitu. Aku pikir tuh si soundtracknya tuh ya memang mungkin ada lagunya, terus akhirnya dikombin sama si filmnya. Tapi ternyata kakak justru nonton dulu. Baru bikin lagunya. Jadi bener-bener harus dapet. Keren banget sih. Terus kira-kira lagu Terima Kasih ini bakal booming dan disukai Gen Z kayak lagu-lagu sebelumnya nggak sih Kak? Kalau aku sih nggak tahu ya, tapi berharapnya lagu ini bisa kena ke semua orang. Karena lagu ini kita tunjukkan ke seluruh orang tua di dunia ini, kita sebagai anaknya mengucapkan terima kasih karena telah membimbing, pokoknya udah ngebimbing kita, ngelahirin kita, dan maafin kita kalau selama ini kita sering berburuk sangka gitu aja. Betul sih, dalam banget ya kayaknya si makna dari lagunya ini, karena mungkin kan semua orang menganggap itu sepele kayak ya udah, tapi mungkin habis nonton dan dengerin lagu ini jadinya berterima kasih sama orang tua dan mertua ya. Terus seberapa berhasil sih lagu Terima Kasih ini mempresentasikan hubungan Ariel Tatum sama Raditya Dika di film Catatan Harian Menantu Sinting ini? Seberapa berhasil? Menurutku tuh 80% berhasil sih. 80%. Karena aku bikin lagu ini sebenarnya kan kita ada 2 lagu ya. Tapi ada 2 lagu yang diambil, tapi lagu Terima Kasih ini yang mewakili dari awal film sebenarnya bisa dimasukin di awal film sampai akhir film. Karena ngerangkum isi filmnya. Oh, jadi ada 2 lagu Kak? Ada 2 lagu. Lagu satunya itu judulnya Terima Kasih, yang kedua itu judulnya Mungkin Belum Sekarang. Lagu Mungkin Belum Sekarang itu nyeritain kayak pas ada, tapi itu untuk cuman khusus di scene yang mereka belum punya anak itu. Yang mereka lama punya anak. Makanya kita disuruh bikin Pak Sunil tentang lagu yang menceritakan tentang itu, kita bikin judulnya Mungkin Belum Sekarang. Berarti yang kakak bikin tuh 2 lagu? 2 lagu. Di dalam 2 hari itu? 2 hari bener. 2 hari 2 lagu. Aku pikir cuma 1 lagu loh, ternyata 2 lagu dalam 2 hari. Jadi nonton terus bikin 2 lagu. Iya. Wow, keren banget. 2 lagu loh. Bukan cuma 1. Keren ya. Mantep. Terus yang paling challenging saat produksi itu apa sih Kak? Terus kalau buat Mbak sendiri kan dari segi vokal gimana sih buat lagu Terima Kasih ini? Iya, karena kalau udah pernah bilang ke Kak Itong, karena suara aku tuh bervibra. Bervibra itu ada geternya di belakang. Kayak gimana tuh Kak? Gimana ya, pokoknya bervibra. Terus pas record itu masih ada, karena aku tuh kadang nggak sadar, karena itu selalu ke bawah ya Kak, kalau suara aku tuh. Jadi pas record ada, diomongin sama Kak Itong jangan ada vibranya, jadi harus lempeng. Karena kalau di batasnya kan konsepnya nyanyinya lempeng-lempeng. Dia nggak ada, misalkan mungkin aku tidak gitu-gitu. Jadi kalau kita mungkin aku tidak gitu. Itu sih. Jadi cuma cengkok. Kalau batasnya itu nyanyi konsep musiknya pakai cengkok tapi nggak pakai vibra. Tuh. Di situ sih. Jadi susah ya di situnya. Aku terbiasa pakai vibra kan. Iya. Jadi udah kebiasaan nyanyi ada vibranya terus gitu. Jadi di situ aja sih. Kalau buat Mas Itong, apa tuh? Yang paling challenging saat produksi? Yang paling challenging itu aransemennya, karena Pak Sunil itu benar-benar perfect banget. Di aransemen dia nggak mau berisik, dia nggak mau musik yang tiba-tiba jedor full drum, jadi benar-benar
Ya pokoknya nonton film itu bener-bener gue fokus tuh. Ditawarin temen gue yang temen gue makan roti dulu, nggak mau gue, tunggu dulu. Jadi bener-bener gue pengen menghayati, karena biar dapat banget musiknya. Tapi ternyata setelah gue setor itu lagu itu pertama kali, nggak ada komplain dong, alhamdulillah. Dia bilang, Mas Itong, mantap. Luar biasa. Dia kayak ngebut terus dalam waktu yang singkat ternyata Pak Sunil langsung bilang mantap. Nggak ada revisi lagi. Gila, keren banget, jadi penasaran. Apalagi ya. ketika dia tahu judulnya apa Mas, terima kasih. Gila kata dia. Oh, judulnya pun itu Mas sendiri yang bikin, Iya, bukan dari Pak aku yang Sunil. bikin, Kayak request dong kayak gitu. Iya. Pak Sunilnya ada request. Pak Sunil request pokoknya lagu itu harus berdasarkan gambaran dari seminar tadi. Jadi lagu itu merupakan kayak ungkapannya Minar gitu. Berarti itu benar-benar dari kayak perasaannya si Minar ya, bukan itu requestnya Pak kesuhatnya ya. Sunil. Oke. Pak Sunil canggih sih, pokoknya keren. Top Pak Sunil. Mas itu juga keren banget loh dengan waktu secepat itu. Karena filmnya bagus, jadi cepet. Coba kalau filmnya kurang bagus, pasti susah gitu. Iya kan? Bisa Ini harus aja. cepet. Karena filmnya top banget. Terus kalau dilihat dari di credits ini kan role lo kan cukup banyak nih Kak, ada produser, komposer, gitaris, basis, sampai musik director kan. Itu masih tong semua tuh. Pas produksi fokusnya tuh kebagi-bagi gak sih? Enggak sih, karena gue tuh alhamdulillah Tuhan kasih kelebihan, gue bisa main gitar, bisa main bass, bisa ngerti tempo, bisa ngisi drum, jadi semua gue isi sendiri. Jadi nggak ada kesulitan nggak? Nggak ada kesulitan, karena udah terbiasa. Gila mantap, nggak ada kesulitan loh. Kirain bakal fokusnya kebagi-bagi kan? Aman sih, yang sulit tadi cuma aransemen doang. Aransemen yang di request Pak Sunil tadi itu bener-bener men-challenge gimana caranya bikin musik, ritmenya pelan, terus naik pelan-pelan, terus naik pelan-pelan lagi. Jadi nggak boleh kita pengen ngisi yang barbar, pengen ngisi yang bener-bener melodi yang susah-susah. Jadi bener-bener kita tahan emosi buat aransemennya ya. Kalau buat aransemennya susah. Tapi kalau buat ngerjainnya oke lah, karena kita udah kegambar gitu. Oke. Buat Mbak Yuta, ini kan apakah pertama kali pas di Bata Senja mengisi OS film apa udah pernah sebelumnya? Aku pertama kali. Pertama kali. Gimana tuh Kak perasaannya pertama kali dia ngisi OS film, terus di film Catatan Harian Menantu Sinting dari Pak Sunil, terus yang main juga Radit, Ariel Tatum, gimana perasaannya Kak? Aku bangga banget ya sama dia. Kenapa bisa dimilih sama Kak Itong? Karena dari sekian banyak penyanyi di Lampung yang kepilih aku. Terima kasih banyak Kak Itong. Sama-sama. Karena suaranya bagus. Suaranya itu apa ya? Pas di porsinya. Gitu. Iya, karena Kak Itong nyarinya pas ya Kak ya. Iya, pas di porsinya. Yang harus pas gitu. Jadi aku sangat berterima kasih sama Kak Itong Sama-sama. sudah memilih aku. Sama-sama. Luar biasa Katanya sekali. free kan? Kalau Mas Itong sendiri ini pertama kali juga Ini film ngisi kedua, OS, film kedua kita. ya. Oh, berarti mungkin nanti nextnya kan kalau Mas Itong dapat tawaran OS Ya, lagi ayolah, kan. ayolah. Di kontak ya Bun ya? Jangan lupa. Oke, yang terakhir nih Kak, Yes. apa sih pesan buat orang-orang yang relate sama lagu Terima Kasih? Kalau buat aku pribadi pesannya adalah sayangilah orang tua lu ketika masih ada, karena kalau ketika udah nggak ada tuh nyarinya susah. Digali belum tentu ketemu, dicari di langit juga belum tentu ketemu. Jadi mumpung masih ada waktu, sayangilah orang tua lu. Gila, dalam banget sih lo nggak? Ya intinya. Bener-bener gila, keren banget. Kalau dari Mbak? Ya kalau dari aku sama sih kayak Kak Itong. Jangan berburuk sangkalah sama orang tua, sama mertua. Karena mereka itu intinya mau yang terbaik untuk kita. Anak-anaknya ya. Anak-anaknya gitu. Gila, keren banget sih. Maksudnya ternyata sedalam itu Sedalam ya dari itu. OS-nya aja tuh udah Iya. sedalam ini gitu. Mungkin yang orang, ya udahlah apa sih, mama ngeribetin gitu Iya. segala macam. Tapi ternyata dan dari lagu ini mungkin orang bisa berterima kasih Iya, benar. Pada buat orang tua mereka. ada di dunia. Buat Mas Itong, buat Mbak Yuta, terima kasih Terima kasih banyak juga, Kakak. udah main ke Brilio, udah Siap. ngobrol-ngobrol juga dan sempat kena juga ya dari kata-katanya ya, apalagi jauh dari orang tua kan. Iya, benar. Jadi ya gitulah. Jadi ya gitulah gitu. Jadi kangen sama mama, sama papa di gitu. rumah karena ngerantau. Dan lagu ini sebenarnya udah
udah bisa didengerin di mana Udah. aja nih? Lagu ini sudah rilis official audionya, tapi belum video klip ya. Belum video Baru klip rilis ya, betul. official video di platform kesayangan kalian, Spotify, Deezer, iTunes dan lain-lain pokoknya. Dan lain-lain. Kalau official musik videonya belum ya kak? Belum, lagi kita edit di Bangkok. Oh mantap, kita tungguin juga official musik videonya. Harus dengerin. Harus dengerin, habis ini langsung dengerin. Jadi buat Sobri, makasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe channelnya Brilio. Dan jangan lupa kita juga nonton film Catatan Harian Menantu Menantu Sinting. Sinting. Tanggal berapa kak? 18 Juli 2024. Bye-bye. Dadah.